Pratamba Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Dan jangan lupa, kalian harus selalu menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati ibu bapak guru, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bersama dengan ibu di sini kita akan terus belajar. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Nah, pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyusun cerita inspirasi. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 3.13 menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, membaca jenis-jenis buku. Apa yang dimaksud dengan buku? Buku adalah sumber ilmu. Bisa juga dikatakan buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Nah, dengan kita membaca buku, kita akan banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak pula lah ilmu yang sudah kita pahami. Nah, anak-anak, genre buku apa yang sudah kamu baca hari ini? Nah, untuk memahami genre buku yang sudah kamu baca, pahami informasi berikut. Nah, genre. Genre adalah istilah serapan untuk ragam yang terbagi dalam bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genre berarti jenis, tipe, atau kelompok sastra atau dasar bentuknya. Nah, adapun jenis genre buku dapat dibedakan menjadi buku fiksi dan buku non-fiksi. Lalu apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Menurut Burhan Nurgiyantoro dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, fiksi merupakan keseluruhan yang utuh dan memiliki artistik. Keutuhan dan keartistikan terletak pada keterjalinan erat antar unsur pembangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi adalah rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi,
buku fiksi merupakan buku yang berdasarkan pada proses imajinasi atau hayalan pengarang. Buku fiksi mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita buku fiksi dari dalam cerita. Adapun unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun buku fiksi yang berkaitan dengan keadaan di luar cerita buku fiksi tersebut. Adapun jenis buku fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, roman. Yang kedua, novel dan noelet. Yang ketiga, antologi cerpen. Nah, apa yang dimaksud dengan roman? Roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman berisi pengalaman kehidupan tokoh mulai dari lahir sampai dewasa hingga meninggal dunia. Jadi, peristiwa yang terjadi dalam roman bersambung satu dengan yang lain yang melukiskan pengalaman batin dan lahir dari tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian novel dan noelet. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Sementara itu, noelet adalah novel pendek. Kata noelet berasal dari bahasa Italia adalah novel. Kemudian pengertian antologi cerpen. Antologi cerpen adalah kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa orang pengarang. Adapun cerpen adalah kisah pendek, yaitu terdiri dari kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu situasi atau pada suatu ketika. Adapun antologi cerpen berarti buku yang isinya kumpulan cerpen. Karya cerpen dalam buku antologi cerpen merupakan karya dari seseorang atau beberapa penulis. Selain dari ketiga jenis buku fiksi tersebut, terdapat karya sastra lain yang termasuk buku fiksi, yaitu buku cerita rakyat, dongeng, dan buku hikayat. Berdasarkan dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Adapun bahasa dalam buku fiksi adalah bahasa yang menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak meresapi cerita dengan bahasa khas cerita. Kemudian buku non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi berarti tidak berkaitan dengan fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi, buku non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset. Nah, adapun buku fiksi dapat dibedakan menjadi yang pertama, biografi. Biografi adalah
buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Biografi sering berisi riwayat hidup pahlawan atau tokoh-tokoh berpengaruh. Biografi mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, literatur. Nah, literatur adalah buku yang memiliki fungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut juga dengan diktat atau buku kuliah. Buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, buku ini memiliki kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Kemudian, yang termasuk di dalam buku non-fiksi adalah motivasi. Nah, buku motivasi ini adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi ini dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Dengan membaca buku motivasi, pembaca diharapkan mendapat energi baru dan semangat untuk terus berkarya. Kemudian, buku pendamping. Nah, buku pendamping ini adalah buku yang memiliki fungsi mendamping buku utama. Buku pendamping disebut juga dengan buku pengayaan. Buku pendamping adalah setelah ada buku utama. Contohnya adalah buku pelajaran untuk anak sekolah. Kemudian, buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama. Kemudian, kamus. Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Kamus biasanya disusun menurut abjad, yaitu berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Contoh kamus, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Arab. Kemudian, ensiklopedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia adalah karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Buku ini biasanya disusun menurut abjad atau tema. Ensiklopedia berisi rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Nah, berdasarkan paparan di atas tadi, maka kita simpulkan bahwa buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya. Isinya pun dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bahasa dalam buku non-fiksi adalah menggunakan bahasa denotatif atau lugas. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Nah, anak-anak, demikianlah tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, anak-anak, ini ada tugas, kalian kerjakan. Tugasnya adalah tuliskan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi dari aspek isi, sifat, dan bahasa. Ibu bacakan lagi soalnya. Tuliskan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi dari segi aspek isi, sifat, bahasa. Nah, anak-anak,
Tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dan dorongan dari kedua orang tua kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikra